Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terbaru, yaitu dari bab 4328 sampai bab 4331. Oke, kita langsung aja. Bab 4328. Kata-kata bawahannya mengejutkan Lialin. Dia dengan cepat bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Bawahan segera melaporkan, "Saya telah menemukan gerakan Gukyeogi sebelum pergi ke bandara kemarin. Dan dia benar-benar memiliki persimpangan spesial dengan Anda, bos." "Apa?" Sebagai seorang detektif polisi, Lialin secara alami tahu apa arti persimpangan ruang, yang berarti dia dan Gukyeogi pernah berada di ruangan fisik yang sama, yang membuatnya berseru, "Di mana ada persimpangan di ruangan?" Bawahan itu berkata, dia pergi ke rumah Fei pada saat siang hari kemarin, dan kemudian pergi dari rumah Fei ke toko angsa panggang ala Kanton di Chinatown. Setelah dia tiba di toko angsa panggang, kamu dan Tuan An juga pergi ke toko panggang itu, toko angsa. Persetan, Lialin melontarkan kata-kata kotor dan memarahi. Jadi begitulah. Lialin sebenarnya sedikit kecewa ketika mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menggali jauh ke dalam garis Gukyeogi, dia akan menarik keluar sosok misterius yang bersembunyi di belakangnya untuk merindunginya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa Gukyeogi harus memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat, sehingga dia bisa mendapatkan informasi bahwa lelaki tua dari keluarga An sakit kritis dalam waktu yang begitu singkat. Namun, setelah mendengar laporan seperti itu dari bawahannya, dia menyadari bahwa itu adalah kebetulan Gukyeogi berada di toko angsa panggang pada waktu itu. Jadi, tidak mengherankan jika An Chongqiu sedang mengobrol dengannya. Mendengarkan hal ini, dia menghela napas ringan dan bertanya, "Dengan siapa Gukyeogi pergi? Kapan mereka pergi?" Bawahan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya menonton video pengawasan di sekitar. Gukyeogi ada di sana bersama seorang pria muda. Tuan An pergi lebih dahulu. Anda mungkin keluar setelah 2 atau 3 menit. Gukyeogi ada di belakang Anda di luar dalam 1 menit atau 2 menit. Dan setelah dia keluar, dia pergi ke bandara dengan pemuda itu." Lialin buru-buru berkata, "Kirimkan saya videonya." Segera, ponsel Lialin menerima video. Video ini berasal dari probe pengawasan secara diagonal di seberang toko angsa panggang. Setelah Lialin membukanya, dia melihat proses mobil Gukyeogi dan Ye Chen tiba di toko angsa panggang. Namun, karena pintu masuk utama toko angsa panggangnya hanya di titik buta, dari penyelidikan pengawasan ini, video tidak dapat melihat situasi ketika orang turun dari mobil. Jika dia dapat menemukan video pengawasan frontal, Lialin akan dapat melihat bahwa setelah Gukyeogi keluar dari mobil, dia secara alami dan akrab membawa seorang pria ke toko angsa panggang. Dan pria itu adalah Ye Chen, dan setelah dicari oleh kekeluargaan selama 20 tahun. Dalam video kali ini, tidak lama setelah mobil yang ditumpangi Gukyeogi dan Ye Chen berhenti, Lialin melihat bahwa mobilnya dan mobil An Chongqiu juga memasuki jangkauan pemantauan. Oke, kita lanjut lagi, bab 4329. Lialin menatap lurus ke arah Hanako, lalu memanggil pihak lain dan bertanya, "Apakah Anda menemukan probe pengawasan lain? Lebih baik memotret orang dari sisi lain." Pihak lain menjawab, "Tidak, hanya ada satu video pengawasan yang dapat menangkap toko angsa panggang." Lialin berkata dengan nada mengutuk, "Siap, saya telah menyarankan kepada wali kota bahwa dia harus mengalokasikan untuk mendirikan sistem Skynet di New York, tetapi dia enggan untuk menyetujuinya. Lihat Cina, tingkat cakupan pengawasan di pertama kota tingkat setelah melebihi 95%. Lihat New York lagi, baru tahun lalu semua stasiun kereta bawah tanah diawasi." Pihak lain berkata tanpa daya, "Bos, bahkan memasang Skynet di New York tidak ada gunanya. Bahkan jika 10.000 kamera dapat dipasang dalam semalam, setengahnya pasti akan dihancurkan oleh anggota geng itu pada hari berikutnya, dan sisanya akan menjadi setengah. Diperkirakan dihancurkan oleh tunawisma untuk merokok dan hamburger." Lialin menghela napas dan berkata, "Lupakan saja, cari petunjuk lain." Pihak lain buru-buru bertanya, "Apakah Anda ingin bertanya kepada pemilik toko angsa panggang?" Mungkin toko angsa panggang memiliki pengawasan sendiri.
Liali segera berkata, "Jangan pergi sekarang." Sebagai penyanyi paling terkenal di bidang Cina, Gu Qiugi melakukan perjalanan khusus ke restoran angsa panggang ini untuk makan malam. Sangat mungkin dia mengenal bosnya. Jika dia bertanya, dia akan mengejutkan ular itu. Setelah mengatakan itu, Liali punya ide dan berkata, "Jadi, setelah Anda menunggu toko angsa panggang buka, masuk ke dalam dan makan untuk melihat apakah ada kamera pengintai. Jika ada, biarkan seseorang bermain di dekatnya di jalan sore hari untuk mengambil ponsel. Kemudian, saudara lain pergi ke toko dan mengatakan bahwa penyelidikan perlu mendapatkan video pengawasan mereka. Dan kemudian, hard disk video pengawasan akan dilepas dan dibawa kembali." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Saya akan pergi. Bos, Anda masih memiliki sarana? Lalu saya akan pergi dan melihat ketika mereka membuka pintu." Setelah Liali bersenandung, dia menutup teleponnya. Setelah menutup telepon, dia mengeluarkan videonya sekarang. Kemudian dia menarik bila kemajuan kembali dan melihat mobil An Chong Kyu meninggalkan toko angsa panggang dengan cepat. Segera setelah itu, dia juga berjalan keluar dari toko angsa panggang. Dan kemudian, mobil yang ditumpangi Gu Qiugi juga meninggalkan Chinatown ke arah yang sama dengan An Chong Kyu. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ketika saya pergi ke toko itu dengan Chong Kyu hari itu, sudah lama setelah makan siang, dan sepertinya tidak ada seorang pun di toko. Jadi, di mana Gu Qiugi? Berpikir di dalam hati, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya dan mengingat situasi toko angsa panggang hari itu di benaknya. Segera, gambar hari itu muncul di benaknya. Dia telah menjadi polisi kriminal untuk waktu yang lama dan dia memiliki memori positif yang kuat. Dia mungkin tidak memperhatikan detail kecil dari kejadian pada saat itu, tetapi detail itu telah disimpan secara mekanis dalam pikirannya seperti perekam video. Dan dia dapat mengingatnya lagi, seperti memutar dan menonton ulang. Banyak detail pada waktu itu dapat ditangkap kembali. Segera dia ingat bahwa toko angsa panggang hari itu ada tangga kayu ke atas di sebelah kanan. Ketika dia dan An Chong Kyu memasuki pintu hari itu, dia tidak memperhatikan situasi tangga. Tetapi tiba-tiba terlintas di benaknya, di dalam gambar, tangga itu tidak kosong saat itu, tetapi 4 kaki, 2 orang muncul di sudut kanan atas gambar di benak saya. Dia segera mengkonfirmasi dalam hatinya bahwa ketika dia dan An Chong Kyu pergi ke toko angsa panggang hari itu, Gu Qiugi seharusnya pergi dengan orang lain. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Siapa orang itu? Apakah itu agennya? Atau anak yang membuat Fei Xiaobin terdiam ketika Fei Hao yang diculik hari itu? Memikirkan hal ini, penampilan Ye Chen hari itu muncul di benaknya. Ketika dia memikirkan Ye Chen, dia tidak bisa tidak merenungkan. Setelah Fei Hao yang diculik hari itu, di bawah situasi agresif Fei Xiaobin, dia dapat melakukannya tanpa rasa takut dan bahkan tidak menyerah sama sekali, yang menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri di hatinya. Tetapi, mengapa dia begitu percaya diri? Anda tahu, ini adalah wilayah keluarga Fei. Dia menemani Gu Qiugi ke makan malam amal yang diselenggarakan oleh Fei Haoyang, dan dia harus tahu apa latar belakang kekuatan keluarga Fei. Mengetahui kemampuan keluarga Fei, kamu masih tidak mengambil Fei Xiaobin sedikit pun. Apakah orang ini seperti terlalu kuat atau terlalu gila? Kita lanjut lagi ke bab 4330. Memikirkan hal ini, Liali semakin merasa bahwa pemuda itu tampaknya memiliki beberapa rahasia. Dia merasa bahwa apakah seorang gila atau kuat, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jadi, dia ingin cari tahu mengapa pemuda itu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Fei Xiaobin. Menurutnya, pemuda ini biasa menjadi titik terobosan. Namun, yang paling mengkhawatirkannya sekarang adalah tidak tahu bagaimana cara menghubungi pemuda itu secara wajar. Lagi pula, jika pendekatan gegabah seseorang tidak cukup dibenarkan, maka dia akan meragukan motif pihak lain untuk mendekatinya. Bagi orang pintar, begitu mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka akan segera mengambil tindakan pencegahan, sehingga pihak lain tidak dapat menemukan titik terobosan. Tepat ketika dia khawatir tentang masalah ini, An Chong Kyu tiba-tiba menelponnya. Tanpa ragu-ragu, Lialin langsung menekan tombol untuk menjawab.
Di ujung telepon yang lain, An Chong Kyu bertanya langsung pada intinya. Lauli, apakah kamu punya penemuan baru tadi malam? Faktanya, An Chong Kyu kurang tidur semalam dan dia terus memikirkan hal ini di mana Gu Kyogi mendapat kabar bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Namun, bagaimanapun juga, dia memberitahu Lialin kemarin bahwa dia tidak ingin menyelidiki Gu Kyogi. Jadi, sekarang dia malu untuk bertanya langsung kepada Lialin dan hanya bisa sama-sama bertanya, apakah ada penemuan baru? Lialin dan An Chong Kyu telah menjadi saudara baik selama bertahun-tahun. Secara alami, mereka tahu apa yang dipikirkan saudaranya. Jadi dia menjawab langsung, saya meminta seseorang untuk melacak sumber kembali dari bandara JFK. Dan Anda mungkin tidak percaya, di Chinatown pada waktu itu, saat makan angsa panggang, Gu Kyogi itu juga ada di sana. Apa? An Chong Kyu bertanya dengan heran. Dia juga ada di toko? Tidak mungkin. Selain bos dan stafnya, hanya ada kami berdua di toko kan? Lialin berkata, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi saya memikirkannya dengan hati-hati. Ketika kami memasuki toko, 2 orang kebetulan naik ke atas di depan kami. Salah satu dari 2 orang itu adalah Gu Kyogi. An Chong Kyu berkata, aku pergi. Ada sesuatu kebetulan. Artinya, Nona Gu tidak mendapatkan kabar bahwa lelaki tua itu sekarat karena orang lain. Dia mendengarnya langsung dariku. Ya, Lialin mencibir dan berkata, sepertinya saya tahu terlalu banyak memikirkan ini. Saya pikir kemarin pasti ada beberapa teori konspirasi. Tetapi, saya tidak berpikir itu kebetulan. Pada saat itu, Anda mengatakan bahwa lelaki tua itu sakit. Setelah bergegas ke bandara, saya tidak punya banyak waktu untuk pergi. Setelah saya pergi, mobil Gu Kyogi juga meninggalkan Chinatown. Itu searah dengan Anda dan pasti langsung menuju ke bandara dari sana. Untuk masuk akal, menjelaskan mengapa dia bisa pergi ke Los Angeles. An Chong Kyu menghela napas. Sepertinya lelaki tua itu benar-benar diberkati. Jika kita berdua tidak pergi makan angsa panggang hari itu, lelaki tua itu pasti tidak akan bisa melewati rintangan ini. Ya, Lialin menghela napas. Berbicara tentang ini, Nona Gu memang sangat penyayang dan benar. Setelah mendengar tentang ini, dia segera pergi ke Los Angeles. Tampaknya alasan mengapa dia pergi ke Los Angeles bukanlah kunjungan, tetapi dia pergi untuk menyelamatkan orang tua itu. An Chong Kyu berkata dengan penuh emosional, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa rahasia masalah ini akan seperti ini. Dengan cara ini, keluarga An kami berhutang lebih banyak kepada Nona Gu. Lialin mendengus, tetapi segera bergumam dengan keraguan. Chong Kyu, ada sesuatu yang tidak saya pahami. Anda tidak keberatan jika saya mengatakannya? An Chong Kyu berkata, katakan saja. Oke, kita berlanjut lagi ke bab 4331. Lialin berkata, dengar, karena Nona Gu ini memiliki obat yang dapat menyelamatkan orang tua itu, dan dia juga tahu bahwa kamu ada di bawah pada saat itu, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia tidak memberimu obat secara langsung? Setelah berbicara, Lialin berkata lagi, dan lihat, dia tidak segera menyusulmu setelah kamu pergi. Dia menunggu sampai aku pergi sebelum keluar, yang tampaknya sengaja mencoba untuk menghindarimu. Ini, An Chong Kyu tidak bisa memikirkan alasan. Jadi dia berkata, kamu bilang dia tidak memberiku obat secara langsung. Mungkin karena aku takut aku tidak akan mempercayainya. Jika tidak percaya obatnya, apakah itu akan diterima? Adalah pertanyaan lain. Dan apakah itu akan dimakan oleh orang tua itu adalah pertanyaan lain. Lialin menghela napas dan berkata, mungkin, tetapi aku selalu merasa bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini yang sepenuhnya logis. An Chong Kyu berkata, oke, kalau begitu jangan terlalu curiga. Saya baru saja menerima umpan berita dan juru bicara pres Keluarga Fei mengumumkan bahwa Keluarga Fei akan mengadakan konferensi pres pada pukul 8 pagi dan seluruh jaringan akan ada pada waktu itu. Siaran langsung simultan. Diperkirakan gadis kecil yang baru diangkat akan membalikkan keadaan. Lialin mencibir dan berkata, untuk membalikkan keadaan, kekacauan ini, saya rasa tidak ada yang bisa membersihkannya. An Chong Kyu berkata, jika orang kuat mematahkan pergelangan tangannya, saat ini masih ada kesempatan. Itu tergantung pada gadis kecil ini memiliki keberanian.
Lialin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa mampu gadis kecil ini. Jika dia dapat membalikan keadaan dan mencoba meredakan kemarahan publik, dan dia dapat dianggap sebagai bantuan bagiku. Jika tidak, aku akan sangat khawatir." Setelah berbicara, Lialin berkata dengan emosi, Fei Hao yang meninggal, Qiu Fei meninggal, dan puluhan gadis muda yang cacat dibawa keluar dengan begitu banyak kasus pembunuhan. Semua ini benar-benar menginjak wajah polisi New York kami. An Chong Kyu berkata, "Untungnya, gadis-gadis muda itu tidak menghilang di New York. Anda bisa memanfaatkan diri sendiri untuk ini." Dan An Chong Kyu mengingatkan, "Tapi Lauli, kamu harus menemukan cara untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu. Dan kamu tidak bisa membiarkan situasi berkembang lebih jauh." "Ya," Lialin berkata, "aku akan mengadakan pertemuan pagi dengan mereka sebentar lagi. Salah satu sikap harus jelas, tidak peduli apa, New York tidak bisa lagi mati karena kejadian ini." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang bawahan masuk tanpa mengetuk pintu dan berkata dengan panik, "Detektif, sesuatu telah terjadi." Ketika Lialin mendengar ini, kepalanya bersenandung kesakitan. Rasa sarafnya cukup kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia disiksa menjadi gangguan saraf dengan kata-kata sesuatu terjadi. Dia tidak tahu berapa kali dia mendengar 4 kata ini, dan setiap kali dia mendengar, sarafnya akan tersiksa dan terstimulasi. Jadi, dia hanya bisa menggigit perut dan bertanya, "Apa yang terjadi lagi?" Bawahan itu berkata dengan panik, "Seseorang menemukan lebih dari selusin mayat mengambang di muara sungai Hudson. Setiap mayat diikat dengan pelampung, dan tubuh itu juga diikat dengan rantai besi ke timah yang tenggelam di dasar. Pembunuh dengan sengaja membiarkan mereka mengambang kurang dari 1 meter dari permukaan air. Sebuah perahu melihat sekelompok benda tergantung di air di pagi hari dan mengira itu adalah ikan besar, hanya untuk mengetahui bahwa mereka semua adalah orang mati." "Persetan," Lialin tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Apakah identitas almarhum itu ditemukan?" "Sudah dikonfirmasi," bawahan itu berkata dengan sangat gugup. "Cabang terdekat telah mengirim seseorang. Setelah menyelidiki dari awal tempat kejadian, dapat ditentukan bahwa hampir semua meninggal adalah tokoh terkenal di New York dan putra-putranya dari keluarga besar. Di antara mereka adalah ahli waris dari keluarga agunan Rothschild dan putra tertua dari keluarga Hudson, menantu dari keluarga bangsawan Inggris dari keluarga Brands." Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.